Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Arga dan Bu Evi. Kita sekarang bertemu dengan kondisi sehat, alhamdulillah. Sekarang kita di PI 5 ini, Mas Arga sebagai CGP dan Bu Evi sebagai rekan sejawat. Kemarin kan sudah melaksanakan rangkaian coaching untuk supervisi akademik. Kita akan melanjutkan rangkaian tersebut sebagai aksi nyata 2.3, di mana kegiatan pra-observasi dan observasi yang sudah dilakukan dengan berdua, di mana Mas Arga selaku CGP itu berperan sebagai coach dan Bu Evi sebagai coaching. Pada kesempatan ini nanti kita akan melaksanakan rangkaian ketiga, yaitu pasca observasi. Nanti jenengan berdua akan melaksanakan percakapan pasca observasi berdasarkan dari observasi yang sudah dilaksanakan oleh Mas Arga. Kemudian untuk melaksanakan percakapan pasca observasi ini, jangan lupa kami ingatkan kepada Mas Arga selaku CGP untuk selalu mengedepankan 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif, percakapan dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian gali potensi dari coaching. Seperti itu, Mas Arga. Nanti silakan dimulai saja percakapan untuk pasca observasinya. Nanti rekaman ini bisa langsung dimasukkan ke dalam rangkaian yang sudah dilaksanakan dengan berdua. Silakan dimulai aja, Mas Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi. Siang Pak Arga. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi nih Bu. Pada kegiatan hari ini merupakan kegiatan pasca observasi. Di sini merupakan tindak lanjut dari rangkaian dari supervisi akademik. Kemarin kita telah melakukan pra-observasi dan observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Tujuan dari pasca observasi ini adalah nanti merefleksikan hasil dari kegiatan observasi pembelajaran yang Ibu Evi lakukan pada saat minggu lalu, Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya utarakan ke Ibu Evi. Tapi sebelum itu, di sini saya akan merefleksikan apa yang saya amati pada saat kegiatan observasi, yang Ibu Evi lakukan, di mana di sini Ibu Evi telah melakukan strategi pembelajaran, sudah menerapkan pembelajaran berbasis problem based learning. Sudah Bu Evi lakukan dengan baik. Dari mulai Ibu Evi itu mengorientasi peserta didik pada masalah sampai dengan mengevaluasi permasalahan tersebut. Ini sudah Ibu Evi lakukan sesuai dengan urutan dari sintak-sintak dari problem based learning sudah dilakukan. Lalu yang kedua, Ibu Evi juga sudah melakukan yang namanya diskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok itu Ibu Evi mengatur kelompok berdasarkan hasil tes dari peserta didik. Dan selanjutnya Ibu Evi juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga, di mana Ibu Evi kemarin diferensiasinya itu lebih kepada diferensiasi proses dan konten. Ibu Evi di situ menyiapkan objek-objek pembelajaran yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Ada yang objeknya bentuk kubus, ada yang prisma, ada yang tabung. Nah, itu sebagai objek berbeda-beda, sudah diferensiasinya juga sudah muncul. Dan terakhir di situ ada presentasi dari kelompok. Dan pada saat presentasi kelompok itu Ibu Evi juga sudah membimbing peserta didik dengan baik, di mana Ibu Evi di situ hadir pada kelompok-kelompok kecil, dan di situ adalah esensi dari pembelajaran berdiferensiasi, bahwa guru itu sifatnya adalah menuntun pada kelompok-kelompok kecil, Ibu. Dan terakhir Ibu melakukan refleksi dan umpan balik terhadap siswa. Bersama dengan siswa, Ibu Evi merefleksikan kegiatan pembelajaran, apakah kegiatan pembelajaran itu sudah intinya sudah berjalan dengan bagus atau belum, sudah baik atau belum, seperti itu. Nah, dari apa yang saya di sini refleksikan dari hasil pengamatan saya, bagaimana perasaan Ibu?
Ya, yang pertama terima kasih banyak terhadap apa yang sudah nilai yang sudah diberikan oleh Pak Arga lah, ibaratnya itu penghargaan ya. Berarti Pak Arga mengikuti kegiatan saya pembelajaran dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan tindak lanjut nantinya gitu. Saya senang karena memang kebetulan kalau ada yang melihat kan jadinya oh berarti saya dihargai gitu kalau yang ini. Dan saya senangnya itu kalau yang sudah saya sampaikan itu anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Nah kemarin kebetulan ya alhamdulillah dari sebagian besar kelompok, bukan sebagian, semuanya itu bisa melaksanakan kegiatan atau diskusinya itu disesuaikan dengan LKPD yang mereka terima, dan alhamdulillahnya semua bisa mengerjakan LKPD tersebut. Jadi saya senang. Nah, yang kurang puasnya itu di hasil pada saat evaluasi sebenarnya. Iya, kebetulan memang saat evaluasi tinggal 3 menit ya Pak. Iya, jadi anak-anak hanya diberikan waktu 3 menit. Yang kebetulan saya siapkan memang 3 soal. Nah, tapi ternyata 3 menit itu kurang. Anak-anak minimal ya harusnya 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan 3 soal tersebut. Nah, 3 soal itu hanya 3 menit. Waktu dari diskusi saja kemarin yang kurang maksimal itu anak tidak bisa mempresentasikan semua, hanya 2 kelompok saja yang bisa presentasi di depan. Nah, alhamdulillah sebenarnya kalau dari kemarin saya pikir untuk yang diskusi bisa teratasi karena memang anak-anak membuat hasil LKPD-nya tidak dalam bentuk kertas yang dikumpulkan ke saya, tetapi saya alihkan ke bentuk manila sehingga saya bisa menerangkan kepada teman-teman untuk setiap kelompok itu bisa diterangkan kepada anak-anak. Cuma memang tidak presentasi dari setiap kelompoknya, hanya hasilnya saja yang saya umumkan kepada anak-anak. Itu karena untuk mengurangi waktu yang sempit itu, karena memang harus ada evaluasi ya setelah ada itu. Nah, kemudian yang kurang puasnya lagi berarti ada 3 nih. Itu adalah pada saat penguatan materi. Nah, penguatan materi saya hanya 5 menit kalau tidak salah. Nah, itu kurang banyak latihan soal sehingga pada saat anak-anak diberikan evaluasi kan memang karena belum banyak soal yang diberikan contohnya, sehingga pada saat evaluasi mereka ya butuh waktu banyak untuk menyelesaikan. Paling gitu. Apalagi ini kan materinya aljabar gitu. Ya, betul. Kalau sehari-hari ya ada, cuma anak-anak kan masih belum bisa melihat bagaimana kehidupan sehari-hari yang diibaratkan dengan aljabar gitu. Ya, jadi di sini secara tidak langsung juga Ibu telah mengidentifikasikan dari hambatan-hambatan yang kemarin di kendala yang telah Ibu alami pada saat Ibu melakukan observasi pembelajaran. Untuk itu Bu, dari skala 1 sampai 10 nih, dari rating penilaian 1 sampai 10 menurut Ibu itu Ibu sudah sampai di posisi mana Bu? Gitu ya. Saya harus menilai diri sendiri ya. Ratingnya ya. Ya masih 8 paling, 7 atau 8. Iya, masih kurang banyak itu. Sudah sampai 8 karena kemarin itu waktu observasi 5, berarti ini sudah ada peningkatan. Gitu ya. Alhamdulillah ini sudah ada peningkatan dalam rating skala Ibu ya, dari 5 menuju ke 8 juga. Ya itu sudah menurut saya sudah bagus gitu, karena keseluruhan Ibu sudah menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang kemarin waktu Pak observasi itu Ibu sampaikan. Nah, untuk rencana ke depan ini Bu, dari hambatan yang tadi Ibu identifikasi, rencana ke depan itu Ibu ingin seperti apa Bu, supaya kegiatan pembelajaran yang akan nantinya Ibu lakukan itu dapat lebih maksimal lagi gitu Bu. Iya. Paling ini kalau misalnya di depan kemarin itu di persepsinya agak sedikit terlalu panjang mungkin ya. Persepsinya nggak terlalu lama juga enggak sebenarnya. Kemudian masuk di diskusi. Di diskusi sebenarnya saya sudah 20 menit memberikan waktu dan betul-betul anak hanya
saya beri kelonggaran waktu itu ya sudah 3 menit lagi gitu kalau tidak salah waktu itu. Nah, kalau yang namanya presentasi kan anak ya, anak kan kadang pengkondisian maju, kemudian pengkondisian menerangkan. Nah, itu yang menjadikan saat evaluasi itu menjadi sedikit, dan saat saya penguatan itu menjadi waktunya lebih singkat gitu. Nah, paling saya mungkin lebih di ini ya, membagi waktu pada saat presentasi itu, kemudian di penguatannya lebih banyak untuk latihan, paling di soalnya yang mungkin lebih disederhanakan sehingga siswa seperti contoh soalnya, sehingga tidak membutuhkan lebih banyak waktu, yang penting mereka tahu konsepnya, paling itu. Ini berarti rencana ke depan Ibu akan membagi waktu dengan baik antara dari kegiatan diskusi, persepsinya ya, itu ya kurang lama 20 menit. Iya, mungkin itu. Terus ke diskusi, presentasi sampai dengan nanti penguatan. Kemarin penguatan hanya sebentar. Iya. Dari yang Ibu rencanakan ini, kira-kira siapa Bu yang akan membantu Ibu dalam ini Bu untuk merencanakan aksi? Ya, paling rekan sejawat yang biasanya bisa membantu saya, seperti Bu Liani kan ada di depan saya, mungkin saya konsultasikan bagaimana ya bagusnya seperti itu. Jadi nanti Ibu akan dibantu oleh teman. Iya, teman yang ada lagi Bu selain rekan sejawat? Mungkin metode model bagaimana. Kalau model diganti sepertinya gak mungkin ya. Karena sudah model pembelajarannya kemarin juga sudah PPL, sesuai, menurut saya. Ya paling waktunya itu ya konsultasi dengan teman, kemudian bagaimana ya referensi dari yang lain. Mungkin yang satu senior juga, yang satu mapel dengan Ibu. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, rekan-rekan sejawat aja. Paling seperti itu. Berarti kapan ini Bu rencana Ibu untuk? Secepatnya pertemuan berikutnya mungkin akan seperti itu. Gitu. Untuk pertemuan berikutnya juga nanti model pembelajarannya PPL. Iya. Berarti nanti semoga di pertemuan berikutnya Ibu dapat lebih baik lagi dari pertemuan sebelumnya Bu. Amin. Dan mungkin di sini nanti saya juga akan menunggu cerita dari Ibu setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya. Mungkin itu Ibu dari kegiatan pasca observasi, di mana tadi saya diawali dengan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ibu sudah bagus dalam kegiatan pembelajarannya, strategi pembelajaran dari yang direncanakan oleh Ibu juga sudah dilakukan semua dengan baik, dan Ibu juga dapat mengidentifikasi kendala hambatan yang Ibu alami pada saat Ibu melakukan observasi pembelajaran, dan juga Ibu dapat merencanakan kegiatan selanjutnya, merencanakan aksi selanjutnya dari hambatan yang telah Ibu identifikasi tersebut. Dan dari komitmen juga Ibu juga sudah menyampaikan bahwa komitmen Ibu adalah nanti Ibu akan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk membantu rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Mungkin itu untuk kegiatan pasca observasinya. Kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Mas Arga sama Bu Evi sudah melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik, dalam hal ini yaitu kegiatan rangkaian akhir yaitu pasca observasi. Oke. Tadi saya sebagai observer di sini sudah melihat Mas Arga itu sudah menggali potensi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ini tadi ceritanya panjang sekali ini kan itu sehingga kan itu potensi yang dimaksud. Jadi menggali potensi apa yang dimiliki, masalah-masalah, kemudian mencari solusi sendiri. Itu percakapan dua arah sudah terlihat jelas di sini, sudah smooth arahnya, dari tujuan, dari refleksi, dari tindak lanjut konkret, dari apa refleksi tadi sudah
sudah muncul semua dalam proses percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran kita bersama di sini bisa bermanfaat untuk kita kedepannya dalam perbaikan pembelajaran kita. Seperti itu nih, Arga dan Bu Evi, luar biasa sekali praktek ini. Mudah-mudahan ini bisa nanti mendapatkan nilai maksimal gitu. Alhamdulillah nantinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.